Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian dan sahabat pembelajar sosiologi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ridwan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Jadi, pada pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep perubahan sosial. Jadi tentunya ketika kita ingin melihat perubahan yang terjadi di masyarakat, maka kita harus bandingkan bagaimana yang sebelumnya dengan bagaimana sesudahnya, ya. Kondisi saat ini dengan kondisi sebelumnya. Nah, terjadinya perubahan struktur dan fungsi atau perubahan pola interaksi, ya, perubahan budaya material dan imaterial di masyarakat itu sebenarnya adalah akibat, ya. Jadi perubahan sosial itu sebenarnya akibat dari adanya berbagai penyebab-penyebab yang membuat terjadinya perubahan di masyarakat. Nah, ini yang akan kita bedah. Kita coba lihat kajian dari Surjono Sukanto yang mengelompokkan dua faktor-faktor penyebab, ya. Jadi ada kelompok internal, ya, dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian ada dari luar masyarakat, oke, atau faktor eksternal. Jadi yang internal itu karena demografi kependudukan, kemudian penemuan baru, ya, di masyarakat, dan juga pertentangan atau konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang eksternal ini karena faktor lingkungan fisik, kemudian peperangan, dan yang terakhir itu adalah pengaruh budaya masyarakat luar. Oke, mari kita bedah satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah karena faktor demografi, ya. Jadi yang internal yang pertama ini demografi. Demografi itu diartikan sebagai bertambah atau berkurangnya penduduk. Ini bisa saja karena transmigrasi, ya, perpindahan dari penduduk kota menyebar ke desa-desa, ya, membawa budayanya masing-masing. Kemudian atau urbanisasi, ya, proses bergeraknya secara masif orang-orang dari desa menuju kota mencari pekerjaan baru, atau karena fertilitas yang tinggi, kelahiran yang tak terkendali, ya, atau karena mortalitas, kematian yang tinggi di masyarakat. Nah, ini akan berefek kepada terjadinya perubahan di masyarakat. Ya, contohnya misalkan before-nya di kota. Di kota itu sebelum banyak terjadi urbanisasi, tingkat kriminalitasnya rendah, ya. Aksi-aksi pencurian, pembegalan, perampokan rendah di kota. Tetapi semakin banyaknya penduduk, ya, kepadatan penduduk di kota karena ini tadi, ya, itu akhirnya terjadi semakin banyak tingkat kriminalitas, semakin banyak pencurian, ya, perampokan di jalan dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ternyata ada pengaruh. Kalau kondisinya kayak begini, maka ada pengaruh pertambahan penduduk terhadap kondisi sosial masyarakat kota. Jadi kira-kira begitu, memahami tentang faktor penyebab ini. Mari kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua di sini adalah faktor penemuan baru. Jadi ada namanya discovery. Discovery itu adalah penemuan awal, ya, penemuan awal. Kemudian invention itu adalah pengembangannya. Jadi pengembangan dari yang awal tadi. Seperti misalkan awalnya ditemukan komputer desktop, ya. Jadi dari mesin ketik, belum menggunakan listrik, kemudian mengetik ke komputer menggunakan listrik. Nah, ini adalah sebuah discovery di masyarakat. Artinya semakin mudah masyarakat mengelola dokumen. Nah, kemudian terjadi invention, komputer menjadi connect ke internet. Nah, akhirnya dulunya orang kerja sendiri-sendiri dengan komputer masing-masing di rumah, tapi karena inventionnya bisa connect dengan jaringan internet, akhirnya
Sekarang orang bisa kerja kolaboratif. Jadi kita satu dokumen saya edit di sini bisa diedit oleh teman saya yang lahir di sana. Jadi bisa saling kerja kolaboratif. Berarti berubah pola kerjanya, pola interaksinya orang di masyarakat gara-gara penemuan baru di sini, ya, discovery dan invention. Oke, jadi bisa dipahami faktor yang kedua ini. Faktor yang ketiga adalah karena konflik atau pertentangan di masyarakat. Jadi ada pertentangan antara individu dengan kelompok, misalkan antara penguasa, ya, pemimpin dengan orang yang dipimpinnya, ya, bawahan-bawahannya, atau karena kelompok dengan kelompok. Jadi misalkan antara suatu etnis, suku dengan suku yang lain, atau apalagi kampung A dan kampung B, ya, yang saling berdekatan. Nah, contohnya seperti apa, ya? Mari kita lihat misalkan di dunia kerja, ya. Misalkan para pekerja before-nya itu gajinya rendah, ya. Kemudian ada gejolak konflik, oke? Terjadi gejolak konflik, apakah itu aksi demo, kemudian bagaimana, ya? Apakah itu riak-riaknya kecil atau riak-riaknya besar? Akhirnya setelah konflik itu terjadi perubahan, ya. Jadi misalkan majikan-majikannya ini akhirnya memenuhi beberapa tuntutan dari para pekerjanya, maka terjadi perbaikan nasib. Jadi kesejahteraannya menjadi semakin baik karena ada pertentangan, ada konflik yang terjadi, ya. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, kita lanjut ke faktor tadi sudah 3 faktor internal, ya, demografi, kemudian penemuan baru dan pertentangan. Sekarang kita masuk ke eksternal, yang di luar, jadi di luar masyarakat ini. Yang pertama adalah faktor lingkungan fisik. Jadi ada lingkungan sosial, ada lingkungan fisik. Lingkungan ini lingkungan alam, ya. Jadi lingkungan sosial itu orang-orangnya. Nah, bisa kita ambil contoh bencana alam kayak tanah longsor, kemudian banjir, kemudian gempa bumi, ya. Ini akan merubah struktur tatanan di masyarakat, ya. Ini dia. Atau yang kondisi sekarang ini yang sangat tren sekarang karena pandemi, wabah penyakit, akhirnya penyakit ini kan faktor dari alam. Ini mengubah pola interaksinya di masyarakat. Jadi dulunya kita face to face, ya. Kemudian sekarang akhirnya lebih banyak menggunakan media dalam berkomunikasi. Belajar pun belajar online, gitu, ya. Jadi karena ini. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua. Karena peperangan. Jadi peperangan di sini akan berdampak pada negara yang kalah karena misalkan terjadi dominasi ekonomi, dominasi politik, dominasi budaya, ya, akibat dari faktor peperangan. Tapi banyak juga yang diuntungkan, ya, seperti kayak Jepang dulunya itu negara yang agraris, ya, tapi setelah Perang Dunia Kedua malah sangat berkembang menjadi negara industri, ya. Kemudian Jerman juga mengalami perubahan ketatanegaraan karena setelah mengalami Perang Dunia Kedua, ya. Baik, kita lanjut ke faktor yang terakhir, ya, eksternal yang terakhir di sini adalah, ya, culture, ya, budaya dari masyarakat luar. Itu ya, ini juga apalagi didukung oleh teknologi yang berkembang, akhirnya akses informasi bisa terbuka dari suatu masyarakat, bisa mengenal budaya masyarakat luar, ya. Akhirnya budaya luar itu melakukan demonstration effect, ya, efek pengenalan budaya yang akhirnya diterima di suatu kelompok masyarakat. Jadi sebelumnya misalkan kita ambil contoh bahasa, ya. Sebelumnya kita hanya menggunakan bahasa lokal dalam berkomunikasi, tapi karena faktor ini akhirnya kita juga, ya, akhirnya memadukan antara bahasa lokal, bahasa nasional, dan bahasa internasional dalam berkomunikasi. Jadi perubahan
apalagi komunikasi, cara masyarakat berkomunikasi, bahasa, simbol-simbol yang digunakan karena efek budaya masyarakat luar ya. Bisa juga kita ambil fashion, kemudian apalagi tradisinya masyarakat luar ya. Itu dia. Oke, jadi kira-kira itu pembahasan kita tentang berbagai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial, baik itu internal dan faktor eksternal. Mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan singkat ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di Google Classroom atau di komentar di video ini. Oke, saya kira itu. Mohon maaf jika ada kehilafan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.